channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang kisah inspiratif Islami penuh hikmah. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Kali ini akan diulas beberapa kisah inspiratif Islami yang insya Allah bisa membawa banyak hikmah bagi kita semua. Pengalaman adalah guru terbaik agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Pengalaman ini bisa datang dari diri sendiri ataupun kisah inspiratif orang lain. Ada banyak sekali kisah inspiratif yang mungkin sudah pernah kita dengar sejak kecil. Kisah-kisah Islami yang kita baca atau dengarkan ini mengingatkan kita agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Berikut beberapa kisah inspiratif Islami yang bisa dipetik hikmahnya agar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kisah Syahabiyah Ummu Umarah. Kisah ini menceritakan tentang sahabat wanita Nabi, Sahabiyah Umarah. Kisah Ummu Umarah sangat heroik, dan ia menjadikan tubuhnya tameng bagi Rasulullah hingga sekitar 26 pedang mengenai tubuhnya pada perang Uhud. Salah satunya berada di belakang leher dan hampir memotongnya untuk melindungi Nabi untuk cintanya yang luar biasa. Allah, berilah kami cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, cinta yang membuat kami mencintaimu. Segera setelah perang Uhud usai, para sahabat dibawa ke tenda untuk berobat. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah dipukul pada giginya dan pipinya dengan tombak. Rasulullah datang ke tenda dan datang ke tendanya. Ummu Umarah mendengar suara Rasulullah, mengerang kesakitan, dan segera bangkit. Ummu Umarah tidak ingin dilihat oleh Nabi ketika dia menderita, juga tidak ingin membuat Nabi sedih. Mengapa ini terjadi ketika ia masih menanyakan kondisi Nabi dibandingkan dengan dirinya? Untuk cinta, baginya, ketika Rasulullah sakit, dia sakit. Setelah beberapa saat, Nabi meninggalkan tenda, Umarah pun segera meninggal. Ketika dia melihat dan menerima kabar bahwa Rasulullah sedang mengejar musuh, Ummu Umarah segera bangkit dan mengejar Rasulullah. Mengapa ini terjadi? Ini adalah cinta sejati. Ini adalah bagian dari kisah seorang pejuang muslim yang dengan berani melindungi Nabi dengan segenap jiwa dan raganya. Yang kedua, Aisyah Asyah istri Firaun. Asyah adalah istri Firaun yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini sangat berbeda dengan Firaun suaminya yang mengaku sebagai Tuhan. Firaun bertemu Asyah untuk mengerahkan kekuatannya di depan istrinya setelah membunuh Masita, wanita beriman. Tapi istrinya bahkan memberitahunya tentang Islam, dan Firaun marah dan bersumpah untuk menguji Asyah dengan kematian atau untuk menguji Asyah yang percaya pada Tuhan. Firaun meraih tangan Asyah dan mengikat tangan serta kakinya ke pasak besi. Firaun memerintahkan pasukannya untuk mengalahkan Asyah, akhirnya mengeluarkan darah dari tubuhnya, dan siksaan menjadi lebih menyakitkan dan hampir membuatnya mati. Asyah melihat ke langit dan berdoa. Doa Asyah dijawab oleh Allah ketika fisiknya yang sekarat tiba di langit dan dia tersenyum saat meninggal. Yang ketiga, kisah Masyitoh pelayan putri Firaun. Masyitoh adalah pelayan putri Firaun, dan ia adalah seorang wanita yang berani mengorbankan jiwa dan raganya demi agama. Dia adalah seorang ibu dengan sifat cinta dan kebaikan. Dia sangat mencintai anak-anak dengan kasih sayang yang sangat tulus dan senang berjuang, bekerja dan membuat mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi Masyitoh adalah penyiksaan oleh Firaun. Anak-anaknya penuh hormat dan baik hati. Ada berbagai kekejaman dan siksaan kepada Masyitoh. Semua ketidaknyamanan yang dia hadapi dengan parah sampai akhir kematiannya membuatnya bahagia, dan Tuhan menyenangkannya.
Masyitoh berhasil membesarkan anak-anak untuk berjuang di jalan Allah. Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril ketika Rasulullah sedang menjalani Isra dan menyatakan bahwa Miraj Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Jibril menjawab bahwa itu adalah bau putri Firaun dan pelayan anak-anaknya, Masyitoh. Suatu hari, Masyitoh menyisir rambut putri Firaun. Sisirnya jatuh dari tangannya, dan dia berkata, "Bismillah." Putri Firaun kaget dan melapor. Kejadian itu membuat Firaun tersinggung, yang memanggil Masyitah dan bertanya, "Apakah kamu memiliki Tuhan yang berbeda dariku?" Masyitoh menjawab. Masyitoh dan anak-anaknya tidak takut. Masyitoh menanyakan satu hal kepada Firaun. Dia menuntut agar dia membungkus tulangnya dan tulang anak-anaknya, dan Firaun melakukannya. Yang keempat, kisah muslimah hitam penghuni surga. Ketika Ibnu Abbas mengajak seorang sahabat untuk bertemu dengan seorang wanita yang merupakan ahli surga, dia berkulit hitam, yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tetapi Nabi membuat pilihan untuk wanita, yaitu, jika dia sabar, wanita itu akan masuk surga. Ketika disembuhkan, itu terbatas pada penyembuhan. Jadi dia diberitahu bahwa dia menyukai surga, tetapi karena auranya terbuka karena penyakitnya, dia meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa agar auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Kemudian wanita itu meminta Rasulullah kesabaran hidupnya sehingga Allah akan memberinya surga. Keputusan untuk bersabar dibuat dengan keyakinan tinggi baginya. Pahala terbaik bagi seorang yang menderita adalah surga. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang kisah inspiratif Islami, penuh hikmah. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.